Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita persembahkan roh jiwa tubuh kita bagi nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita dan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan Kau perlu aku, tapi ku perlu Oh yeah.
kepada hambanya untuk membuka dalam doa. Pakailah hidupku sampai kau datang ke. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sampai kau datang kembali. Saya jemput jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 6. Saya membaca nanti ayat 2, Bapak Ibu ayat ganjil, dan yang terakhir nanti ayat 6 kita bersama-sama. Mulai dari judulnya langsung ke ayat 2, 1, 2 ya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bersama-sama ayat 6. Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah seperti Dia. Dia Allah turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dia telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita oleh kuasa darahnya. Kita tidak bisa balas segala kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang dahsyat bagi kita, selain hanya memberikan roh jiwa tubuh kita yang terbaik untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat kita masuk ke hadirat Tuhan, mari buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Tuhan Yesus beserta dengan kita, Dia memberikan kekuatan, kemenangan dan kelegaan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat
Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Kasih, biarlah kasih Allah mengalir bagi kita, mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu
kebaikan-Mu, syukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Yesus Kristuslah Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Mari kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Kita buka suara kita, sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan sembahlah Tuhan segenap jiwa dan kekuatanmu. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai segenap batinku pujilah Dia. Sebab Dia Tuhan, Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kasih Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Kau ada di tengah kami. Kau bertata di atas pujian umat-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita hormati hadirat Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Nyatakan ya Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami memuliakan. Engkau telah bangkit, Engkau telah menang atas segala maut ya Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu yang Engkau cintai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan
Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sapa saudara-saudara kita. Katakan kepada saudara-saudara kita, Yesus kita bangkit, Yesus kita hidup. Sebab esok ada hari depan yang penuh harapan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Sebab Tuhan kita hidup, ada hari esok. Amin, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia, sama-sama katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Benar Tuhan, sebab dia hidup, ku tak gentar. Tak gentar, karena ku Tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Mari Bapak Ibu jangan takut, sebab hari esok ada masa depan. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, dia bangkit, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia, mari jangan gentar Bapak Ibu. ku tak gentar. Yes, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Menyucikan, dia telah mati, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. hidup jadi Berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. yes, Sebab dia hidup, jangan gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Dia hidup, oh, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia. Katakan hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita percaya, jangan takut hari esok. Karena Allah yang kita sembah, dia pegang hari esok kita, amin.
Yang percaya lambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang percaya masa depan kita di tangan Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya, haleluya. Penebusku hidup. Haleluya. Engkau Tuhan yang hidup. Mari kita Bapak Ibu bertepuk tangan. Haleluya, lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Sebab Dia hidup. Engkau penolong kami Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia telah angkat derita kita. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Mari Bapak Ibu percaya yang sakit hari ini disembuhkan. Amin. Katakan sama-sama. Ku tahu Dia penolongku. Yes. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Mari angkat panji kemenangan. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Katakan Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Dia hiduplah. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Mari bangkit. Ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Katakan Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Engkau hidup. Dia penebusku. Dia penebus. Yakini Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Katakan dengan lebih sungguh. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbananmu. Pengorbananmu sempurna bagi kami Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar selain Engkau dalam dunia ini Tuhan. Kau rela memberikan anakmu yang tunggal supaya kami beroleh selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat rancangan-Mu yang terbaik bagi kami setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapak.
bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu. Lebih lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan lebih lembut lagi, katakan kasih-Mu memulihkan. Benar Tuhan, kuasa-Mu. Bangkitkan setiap roh kami ya Tuhan. Darah-Mu telah tercurah, pengorbananmu lebih lembut katakan kasih-Mu. Kasih-Mu
Saya undang hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Membangkitkan Roh pun, darahmu telah tercurah bagi pengorbananmu sempurna. Katakan dengan lebih saya yakin lagi, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Salam. Baik, kita buka Alkitab kita. Tidak terasa sudah bulan September. Kalau zaman dulu, kalau ada Berne selalu ada hujan. Tapi kalau saat ini kadang-kadang ada Berne pun nggak datang hujan atau bisa datang hujan. Tapi saudara, kita lihat kebenaran firman yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Satu ayat kita baca bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, tema firman hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Katakan bersama-sama, 1, 2 ya. Ya. Menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang dimaksud menjadi serupa dengan Kristus? Adalah kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 30 ada 3 kata yang kita dengar. Di ayat 30. Yang pertama dipanggil, yang kedua dibenarkan, yang ketiga dimuliakan. Siapakah yang dipanggil? Siapakah yang dibenarkan? Siapakah yang dimuliakan? Adalah kita. Jadi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita dipanggilnya, kita dibenarkannya, dan kita dimuliakannya. Jadi orang yang dipanggil, orang yang dipilih, orang dipanggil, orang dibenarkan, dipanggil, dipilih. Itu satu. Baru dibenarkan, baru dimuliakan. Kitalah orang dipanggil, orang yang dibenarkan, orang yang dimuliakan, pasti serupa dengan Kristus. Serupa dengan Yesus, serupa dengan Kristus. Kalau gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Yesus sempurna, gerejanya juga sempurna. Katakan amin. Yesus sempurna, Kristus sempurna, gereja sempurna, hamba Tuhan. Di gereja itu ada hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan. Sempurna. Ya. Saudara, bedanya kita dengan Tuhan adalah kita hanya manusia. Tapi Yesus, Kristus, dia memang manusia seperti kita. Tapi dia juga Tuhan yang berasal dari surga. Itulah bedanya Yesus dengan kita. Dia Tuhan dan dia manusia yang sempurna. Tuhan, dia Yesus, dia Kristus sempurna sebagai Tuhan bahkan sebagai manusia. Kita hanya sebagai manusia. Itu pun kita belum sempurna.
Hanya Yesus satu-satunya sebagai manusia seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Saudara, mulai dari Adam dan Hawa, inilah manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan. Dan semua manusia di kolong langit adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya. Bukan keturunan binatang, tapi manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lah yang pertama sekali jatuh ke dalam dosa. Maka semua manusia di kolong langit sudah berdosa. Karena apa? Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan semua manusia sudah berdosa. Bahkan kita sudah berbuat dosa. Walaupun kita belum berbuat dosa, tapi kita orang berdosa. Karena semua manusia adalah keturunan Adam. Saudara, tapi Bapa di sorga luar biasa. Memang dia tahu satu-satunya harus diutus Yesus. Yesus adalah Tuhan, harus datang ke dunia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dikandung oleh Maria. Yesus dilahirkan oleh Maria. Sama dengan kita. Dilahirkan seorang ibu. Yesus pun sebagai manusia biasa dilahirkan oleh Maria. Ya. Saudara. Maka saudara kekasih, yang pertama kita akan lihat dipanggil oleh Tuhan. Kitalah yang dipanggil oleh Tuhan. Arti kata dipanggil adalah diundang. Yang mengundang kita bukan presiden. Yang mengundang kita bukan manusia. Tapi yang mengundang kita adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Amin saudara. Kita dipanggil. Saudara. Hati kita digerakkan oleh Tuhan. Dan arti dipanggil juga ada arti dipanggil adalah juga diminta untuk datang. Masalahnya manusia di kolong langit ini terlalu banyak belum dipanggil. Jadi bukan karena hebat kita ini. Ini adalah anugerah Tuhan dipanggilnya kita. Banyak orang kaya belum dipanggil. Banyak pejabat belum diundang oleh Tuhan. Kalau sebagai manusia biasa, kalau kita dipanggil ke istana oleh presiden, belum kita sampai di istana, kita sudah cerita di sekeliling kita. Bersuka cita menceritakan, saya dipanggil ke istana. Orang sekitar pun di sekeliling kita terheran-heran melihat kita. Karena kita orang biasa, kita bukan lurah, kita bukan kepala desa, tapi dipanggil ke istana, diundang ke istana. Betapa bahagianya hati kita sejak datang panggilan itu kepada kita. Saudara, hanya dipanggil, belum dikasih uang sama kita. Hanya dipanggil. Enggak dikasih ongkos pula itu. Tapi jelas kita dipanggil ke istana. Kita berjuang bagaimanapun cara untuk kita bisa datang ke istana. Haleluya. Kita berjuang, kita bangga, kita bersuka cita. Apapun caranya. Apapun yang ada kita jual. Demi ada uang. Untuk naik pesawat ke Jakarta, naik pesawat ke IKN, 2 kali lipat ongkos.
ke Kalimantan Timur itu saudara. 2 kali lipat. Tapi kita nggak besar rugi kalau istana memanggil kita, kalau presiden memanggil kita, tidak mungkin tidak dibayar pesawat kita. Haleluya. Bahkan di luar pesawat akan dikasih sama kita, saya yakin itu. Karena dialah penguasa di negeri ini. Makanya bersyukurlah kita bukan hanya sekadar dipanggil oleh pejabat tertinggi di negara ini, tapi kita dipanggil oleh pejabat tinggi di sorga. Haleluya. Banggalah dipanggil oleh pejabat tinggi dari sorga, pejabat yang kekal. Pejabat tinggi di dunia paling lama 10 tahun. Selesai. Dan dia kembali kepada rakyat biasa. Tapi pejabat sorga dia selama-lamanya. Penguasa yang sempurna. Amin saudara. Dia tidak pernah turun tahta, tapi dia bertahta di sorga. Maka saudara, seharusnya kita tidak ada wajah yang khawatir, wajah yang takut, wajah yang cemas. Saudara, secara fisik saya di 1 minggu ini, ya berjuanglah. Berjuang. Tapi saya tidak dipengaruhi oleh keadaan saya, karena saya tahu saya dipanggil oleh pejabat sorga, oleh pejabat sorga yang sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka saya tidak pengaruh. Dengan fakta mungkin saya nggak bisa bersuka cita, tapi fokus saya bersyukur saya dipanggil oleh pejabat tinggi dari sorga. Diundang. Saudara. Ini yang luar biasa. Saudara kekasih. Jadi kita pastikan bahwa inisiatif Allah untuk memanggil, untuk menggerakkan baik anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya, menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita akan setelah dipanggil, kita harus menjalani hidup sesuai dengan kehendak. Orang yang dipanggil tidak perlu takut. Orang yang dipanggil tidak berkhawatir. Walaupun kalau lihat diri kita, sepertinya peluang besar untuk khawatir. Peluang besar untuk susah. Peluang besar untuk cemas. Kalau kita lihat fakta dan data diri kita. Ya. Tapi percaya, bersyukurlah bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Amin saudara. Kita percaya kepada Dia. Itu karena panggilan Tuhan. Kalau sudah dipanggil, ya, tidak ada alasan tidak mau datang. Karena apa? Ya. Kalau panggilan di istana mungkin kita nggak datang. Ini panggilan Tuhan. Tuhan gerakkan hati kita. Maka kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Saudara kekasih, kita lihat kebenaran firman 1 Korintus 1:26. Silakan Pak. 1 Korintus. Jadi kita dipanggil bukan orang hebat, bukan orang terpandang, bukan ya orang kaya, orang pintar, enggak. 1 Korintus 1 ayat 26. Silakan Pak. 1 Korintus 1 ayat 26. Perhatikan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Yang memanggil Tuhan. Menurut ukuran manusia,
tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, tidak dipanggil dari orang benar. Semua kita orang berdosa. Tidak ada berani bersaksi di tengah-tengah kita. Saya dipanggil karena saya orang benar. Gak ada. Kita dipanggil dari orang berdosa. Bukan sekadar dipanggil orang yang beragama Kristen. Kita dipanggil orang bermasalah. Saya mengingat panggilan Tuhan bagi saya. Di tahun 82, itu panggilan Tuhan kepada saya. Saya beragama Kristen. Rajin tiap minggu ke gereja. Tapi saudara, saya sadar sebelum dipanggil oleh Tuhan, saya diperbudak oleh dosa. Di mana saya beribadah orang tidak tahu, saya diperbudak dosa. Setelah panggilan Tuhan saya sadar, sayalah Kristen yang diperbudak dosa. Sayalah orang beribadah rajin ke gereja, pasti tiap minggu saya rajin ke gereja. Tapi saya diperbudak oleh iblis, diperhamba oleh dosa. Saudara, bertahun-tahun saya tidak bisa tidur. Bagaimana supaya bisa tidur? Harus mabuk. Mabuk. Lalu nggak sadar, teman-teman menggotong saya. Saya nggak tahu saya digotong mereka, dibawa ke rumah. Paginya saya baru sadar. Kok bisa saya di rumah? Di mana saya beribadah, orang-orang beri jempol kepada saya. Kalau ada orang meninggal, saya yang pertama hadir di situ. Saya sebagai orang muda, apa yang perlu saya persiapkan? Apa enggak dipuji orang saya? Dipuji, saudara. Tapi sesungguhnya saya adalah hamba dosa. Saya diperbudak iblis, saudara. Sampai umur 28 tahun. Saya enggak perlu saya ceritakan bagaimana iblis memperbudak hidup saya. Saya guru sekolah minggu. Saya ketua pemuda. Saya berkhotbah di pertanian setiap minggu. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu bahwa saya diperhamba oleh dosa. Saya paling anti kekarismatik, apalagi berteriak, tepuk tangan, berlutut apalagi. Setiap kalau sudah selesai firman, maka jemaat akan membalangi mimbar, berlutut membalangi mimbar. Nangis saya lihat itu. Setengah tahun saya mengaraskan hati. Saya anggap yang bertepuk tangan, yang berdoa berteriak, itu aliran sesat. Itulah kerjaan setan. Tapi syukur bagi Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati saya. Tuhan Yesus Kristus memanggil saya. Saya terima Yesus. Gak pernah ceritanya saya berdoa jam 5 pagi.
Enggak pernah ceritanya baca Alkitab jam 5 pagi. Tidak pernah ceritanya saya berteriak-teriak berdoa. Tapi sejak dipanggil Tuhan, saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya menangis macam orang gila. Ibu saya yang pertama kali mengatakan, saya sudah bibelon, saudara. Sudah sesat. Tapi ibu saya yang pertama selamat. Dari seusur rumah kami, ibu saya yang pertama diselamatkan Tuhan. Adik-adik saya, ito saya, bapak saya. Maka kalau kita dipanggil, kita menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Jadi kalau saudara batu sandungan, tidak jelas panggilanmu. Sejak kita dipanggil, kita menjadi terang. Hidup kita berubah, karakter kita berubah. Saya ingat itu, saudara, karena kami waktu itu di Sunggal ini padi dimakan wering. Jadi sangat miskin waktu itu. Sampai tahun 82. Gagal panen. Tidak pernah makan namanya ikan basah. Ikan asin yang paling murah, yang sudah kuning. Itu pun sepotong dikasih. Syukur-syukur ekornya, kepalanya. Ada pula batunya. Jadi ikan asin kepala batu. Itu kami alami, saudara. Lalu itulah setiap makan hadir. Saya campakkan nasi itu bersama ikan asin itu. Saya bilang lebih baik mati kalau begini makan. Tapi sejak saya dipanggil Tuhan, apapun yang disediakan ibu saya makan. Terus kangkung, saya nikmati. Disitulah ibu saya almarhumah dilihat perubahan saya. Dan saya ahli menipu orang tua. Ibu saya tidak tahu baca. Saya bilang, beli buku Inung. Buku apa itu? Sipik 1. 2 Kerugian Negara. Padahal sama nih itu. Ibu saya nggak tahu. Waktu saya kuliah, Inung harus ada uang sekian. Kalau enggak jadi saya sarjana muda. Pinjam sana sini. Ahli saya menipu orang tua dulu. Ahlinya saya. Dan yakin dia, nggak curiga. Bahasa Batak bilang, buhiap apinan, nggak cocok mukaku penipu, nggak cocok bagi orang tua saya. Saudara pun, kalau saya kasih menipu orang tua, saudara nggak yakin, nggak yakin orang, nggak yakin ibu saya penipu ulung sama ibu saya. 82, saya masuk kuliah 78. Jadi kira-kira 3 tahun saya masuk, habislah apapun dijual. Kalau enggak ada yang uang ini, ya enggak jadilah sarjana muda. BA dulu gelarnya, sekarang enggak ada BA, D3 saudara. Tapi begitu saya bertobat, saya tidak pernah minta uang. Saya tahankan menderita. Biarlah saya menderita karena kebenaran. Kalau dulu saya bersenang-senang di Kedetuap, keliling di kota Medan. Saya keliling.
Tapi begitu bertobat berhenti. Begitu dipanggil berhenti. Maka itu tanda panggil bahwa hidup kita berubah. Saudara. Jadi tidak banyak terpandang. Tidak banyak terpelajar. Punya kasus semua kita ini. Saya yakin punya kasus. Enggak karena kita ceritakan ya kasus kita. Dan tidak perlu diceritakan. Ini pun supaya menguatkan saudara. Begitu hebat panggilan Tuhan itu. Saya diubah. Tidak ada yang dapat. Siapapun di kolong langit tidak bisa mengubah hidupku. Kecuali Yesus. Haleluya. Maka saudara kekasih. Kita melihat kita melihat Yesaya 49 ayat 1. 49 ayat 1. Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini Nabi Yesaya. Dia bilang, dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Karena di pulau-pulau ada orang. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Terlalu banyak manusia jauh dari Tuhan. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Kandungan ibu maksudnya. Bukan kandungan bapak. Karena bapak tidak pernah mengandung. Hanya ibu. Haleluya. Nah. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Saya syukuri. Berarti di kandungan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi sampai dibiarkan umur 20 tahun. Seizin Tuhan saya diperbudak saudara. Tapi usia 24 tahun. Saya dipanggil. Saudara. Maka kalau hidupmu belum berubah. Enggak jelas panggilan itu. Sama dengan orang yang belum dipanggil. Orang terus berdosa. Jadi, kalaupun dia hamba Tuhan anak Tuhan. Kalau sama hidupnya dengan orang yang tidak dipanggil. Berarti sesungguhnya belum dipanggil. Belum dipanggil. Hanya mengaku-ngaku aku dipanggil oleh Tuhan. Saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Mengaku-ngaku. Padahal panggilan itu belum ada saudara. Jangan sampai kita datang ke gereja belum ada panggilan Tuhan. Pastikan kita dipanggil oleh Tuhan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan. Sejak saya terima Yesus. Sejak saya dipanggil hari ini. Rohku menyala-nyala, berkobar-kobar untuk Tuhan. Walaupun fakta, kalau fakta maunya saya hanya hari Minggu ibadah. Enggak datang hari Selasa, enggak datang hari Jumat. Apalagi doa puasa. Kalau fakta dan data diri saya, enggak bisa saya di luar hari Minggu. Paling tinggi sekali seminggu saya beribadah. Sesuai fakta ya. Maka kurang lebih saya tidak pernah doa puasa. Jarang sekali ya. 3 tahun kurang lebih saya tidak pernah doa puasa. Karena fakta tidak mendukung. Tapi 2 bulan lebih. Oleh kasih karunia Tuhan. Karena saya ketergantungan obat. Dokter bilang. Selama hidup harus makan obat ini. Fakta saya lihat
nan tulang kami lah. Lupa mangga obat itu. Minggu pagi seperti ini, ngorok 19 hari di rumah sakit, terus ngorok, artinya nggak sadar. Dioperasi, tetap nggak sadar, langsung dison marah dia. Tanggal 4 Desember, saya ingat itu, 2021. Anak kami Pak habis bilang, Pak, udah peot bibir bapak itu. Dan mengalir air liur terus, alias ngences. Gak jelas sama saya. Kalau saya berdiri mau jatuh. Ayo Pak, berobat dulu. Tidak ada niat untuk opname. Tapi begitu diperiksa, bapak harus opname. Ya iyalah. Ya kita turut kan ilmunya dari ahli dari situ. Masuk rumah sakit. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Ada pula, faktanya ada pula seorang ibu orang kaya. Pas kata-kata penghiburan malam Minggu. Untung ada suami di sampingnya. Terus mau jatuh. Dipegang, bawa ke rumah sakit Siloam. Dioperasi otak, habis 150 juta. Jadi makanya jangan takut-takut memberi kepada Tuhan. Amin saudara. Kita nggak cerita berapa dari ini. Lumayan ini saudara. Ini pun mau roboh. Banyak berdoalah. Udah dibakar rapi itu kayunya. Saya hanya memandang kepada Tuhan. Tuhan buka pintu surga supaya ini bisa direhab seperti ini. Banyak berdoa kita, entah siapa dipakai Tuhan. Banyak berdoa. Kalau Tuhan sudah menggerakkan seseorang, tidak ada yang bisa menahan. Bisa anak Tuhan. Orang berdosa bisa dipakai Tuhan. Kalau itu yang Tuhan mau. Saudara, pulanglah saya mau malam kelima, jam 8 malam. Tepatnya sekarang malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Malam Kamis atau Rabu malam. Dokter bilang jam 8 malam. Pak, kata suster, udah bisa pulang Pak. Oh ya, langsung saya bersukacita. Padahal penyakit tidak turun, terus naik. Mana ada orang sukacita penyakit enggak turun. Tapi saya bersukacita. Begitu dia kata pulang. Pulang saya ke rumah Rabu malam. Ibu tadi pun pulang ke rumah. Kalau saya pulang ke rumah saya ada napas. Ibu tadi orang kaya itu pulang ke rumah tanpa napas. Alias mati. Habis uang kan. Uang 150 juta nggak bisa menyelamatkan. Saya dengarlah mungkin 2 malam di rumah. Pokoknya tiap malam, waduh luar biasa makanan yang enak. Semua yang datang perbaikan gizi. Kan orang kaya yang mati. Orang kaya pulang, izin Tuhan. Dia orang beriman juga seperti kita ini. Tapi lupa makan obat itu. Udah sehat aku katanya. Enggak perlu makan obat seumur hidup itu. Pulang dari rumah sakit, saya pulang kami. Saya pulang masih bernapas. Ibu ini pulang tanpa napas. Jadi kalau saya diberi perpanjangan umur, ada yang bilang, bersama saya. Ada yang bilang, Pak Gembala kita ini mungkin ilah yang terakhir. Boleh-boleh aja. Dilihat kondisi saya kan. Didengar. Saya karena waktu itu jemaat pun berdoa lah. Saya rasakan itu berdoa. Saudara. Jadi hari ini kalau saya boleh bersemangat, itu karena Tuhan. Amin saudara. Kalau fakta diri saya tidak mungkin. Maka saya tidak pengaruh fakta. Tapi saya terus fokus kepada Tuhan. Tuhanlah, Yesuslah yang memanggil hidupku. Maka saudara, saya yakin kita pun dari kandungan ibu kita
sudah dipanggil, sudah dipilih. Saudara, Yohanes 15 ayat 1 mulai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Iya, sampai di situ. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Yakinlah hanya Yesus satu-satunya pokok anggur yang benar, dan pengusahanya adalah Bapa di sorga. Terus ayat 2. Ayat 3. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Siapakah ranting itu? Kita. Karena kita sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru. Kita ranting. Percayalah, ranting dengan pokok melekat, tidak terpisah. Bagaimana orang melekat? Jadi ranting itu hidup karena pokok anggur yang benar. Anggur itu, ranting itu bertumbuh karena melekat dengan pokok. Ranting itu sehat karena melekat dengan pokok. Ranting itu berbuah 30, 60, 100 kali lipat karena melekat dengan pokok anggur. Jadi kalau kita udah puluhan tahun ikut Tuhan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau 50 tahun sudah ikut Tuhan, udah punya cucu pasti itu. Ya. 50 tahun ikut Tuhan, sudah punya cucu. Saya yakin kalau 50 tahun ikut Tuhan, bukan lagi TK anaknya itu. Cucunya yang TK iya. Ada seorang bapak, dia bilang, cucu saya sudah sarjana. Dia baru umur 75. Udah kerja, sarjana juga, betapa bangganya. Dia sebagai opung, sebagai kakek. Cerita, cucu saya sudah sarjana dan bekerja. Makanya sudah 50 tahun, sudahkah berbuah? Sudahkah kita sehat sebagai ranting? Sehat rohani? Orang sehat pasti bisa menangis. Orang mati tidak bisa menangis. Makanya kalau sehat rohani kita, kita mencucurkan air mata, mengingat kebaikan Tuhan. Kita mencucur air mata, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib, bilurnya menyembuhkan kita. Percayalah, bilurnya 2000 tahun yang lalu, bilurnya, bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Sudah menyembuhkan. Maka jangan tergantung fakta. Tergantunglah kepada janji Tuhan. Dia berkata, penyakitmu sudah ku tanggung 2000 tahun yang lalu. Kalau sudah ditanggung, biarlah kita bersuka cita. Kalau belum yakin 2000 tahun lalu segala sakit penyakit sudah tanggungnya di atas kayu salib bilurnya, maka perjamuan kudus, kita makan tubuhnya, kita minum darahnya, percayalah
berkat ilahi dicurahkan bagi kita. Haleluya. Saudara kekasih. Ya. Jadi yakin kita melekat, ranting melekat dengan pokok yang benar. Pokok anggur yang benar. Ayat 3. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Apakah Bapak Ibu Saudara dengar firman, kita sedang dibersihkan. Makanya kalau saudara tersinggung mendengar firman, tidak akan bersih. Terima kasih Tuhan. Firman bagi dagingku sakit, tapi saya bersih. Jangan bilang, dari mana tahu hamba Tuhan itu? Masalah saya, dosa saya. Hamba Tuhan tidak maha tahu. Hanya Tuhan maha tahu. Tapi percayalah hamba Tuhan itu ada alatnya Tuhan, yang berkata-kata adalah Tuhan, hanya alatnya, dipakai mulut bibirnya, dipakai suaranya, dipakai pikirannya, dipakai hatinya, tapi yang berkata-kata adalah Tuhan. Haleluya. Jangan bilang, nampaknya hamba Tuhan ini benci sama aku. Masa tiap minggu saya ditegur dosa saya? Sampai kapanpun, sampai mati di dalam kubur, tidak pernah bersih. Tetap hidup dalam dosa, mati ke neraka. Bersyukurlah kalau ditegur dosa kita. Maka 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang didalamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendewasakan kita. Anak Tuhan, hamba Tuhan yang dewasa mulai cinta kepada Yesus. Kalau kita cinta kepada Yesus, apapun kita beri. Kalau belum cinta kepada Yesus, hanya cinta kepada diri sendiri, berkorban buat diri sendiri, mau 2 juta untuk dirinya, enggak merasa bersalah, karena dia hanya mencintai diri sendiri. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang sama saya, Pak, si patu saya ini 5 juta. Jam tangan saya 10 juta. Karena Pak, jam saya ini terbuat dari emas. Pada zaman itu, kalau sekarang mau 20 juta lah jamnya. Saudara, tali pinggang saya 5 juta. Karena kepalanya itu emas Pak katanya. Bajunya, kemeja, waktu itu 500.000. Kalau sekarang 2 juta lagi. Dia bangga. Itu namanya belum cinta Yesus, hanya mencintai dirinya. Berkorban untuk diri sendiri, tidak pernah merasa rugi. Tapi berkorban kepada Tuhan, 1 juta seminggu enggak tidur. Tak berkorban buat dirinya 10 juta, lelap tidur. Makin enak tidur. Tak berkorban kepada Tuhan 1 juta seminggu enggak tidur. Di sana, di sini pasti enggak ada. Haleluya. Ini saudara. Kalau kita dewasa, maka kita cinta kepada Yesus sebagai mempelai pria surga. Kalau belum cinta hanya mengasihi diri sendiri, nggak pernah besar hidup, saudara. Ya. Ayat 64. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pastikan, biarlah kita tinggal di dalam Yesus,
Dan Yesus di dalam kita sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pastikan saudara, kita tinggal dalam Yesus artinya melekat. Maka ada orang tidak baca Alkitab enak tidur, ya. Tidak berdoa enak tidur, tidak beribadah enak tidur, bisa 10 jam tidur. Kalau makin enak tidur pulang nggak beribadah ini, makin enak tidur kalau nggak baca firman, makin enak tidur. Memang itu kesenangan setan. Jangan berdoa, jangan baca firman, jangan beribadah, itu nggak suka setan itu. Kita pikir, terima kasih Tuhan, enak kali aku tidur sepanjang 10 jam saya tidur Tuhan. Jangan terus bilang enak tidur. Enggak setuju Tuhan, kita enggak berdoa, kita enggak baca Alkitab, kita enggak beribadah. Enggak pernah disetujui Tuhan. Kecuali sakit. Enggak bisa lah datang ke gereja. Saudara. Maka ada saudara kekasih. Kiranya Tuhan bicara siang hari ini. Amin saudara. Kalau saya yang bicara, kalau hanya diri saya, saudara enggak pernah berubah. Tapi saya berdoa, yang membuat bertumbuh hamba Tuhan, anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Tapi Tuhanlah yang mau bertumbuh dengan sehat. Ini kerjanya Tuhan, bukan hamba Tuhan. Dia hanya menyiram dan menanam. Yang membuat pertumbuhan itu urusannya Tuhan. Maka kalau saudara firman yang saudara dengar tidak bertumbuh, berarti kita enggak melekat dengan pokok itu. Saudara, biarlah mulai hari ini. Jadi jangan takut apapun masalah. Tahu saudara, kalau suami, istri dan anak seisi rumah benar-benar melekat dengan pokok anggur dengan Yesus, suasana surga kita nikmati di rumah tangga kita. Kalau kita semua hamba Tuhan tergembala di jemaat ini benar melekat dengan Yesus sebagai pokok anggur, maka suasana surga kita alami. Hamba Tuhan, anak Tuhan tergembala di gereja lo, pasti alami suasana surga saudara. Selalu mengalami pertumbuhan. Makanya saudara, udah 2 bulan puasa, katanya kita harus sepakat. Kalau 2 orang sepakat, kalau 2 orang sehati, kalau 2 orang satu beban, apapun juga yang mereka minta, Bapa di sorga akan mengabulkan. Haleluya. Kalau kita sepakat untuk mengganti ini semua gampang sama Tuhan. Masalahnya kalau enggak sepakat, jungkir balik kita sebulan, nggak ada itu. Maka Tuhan lihat sepakat. Tuhan jadikan kami suami istri anak sepakat. Jadikan kami hamba Tuhan anak Tuhan yang tergembala di gereja sepakat. Maka akan kita lihat hari-hari berikutnya terjadi perkara-perkara lihat. Amin untuk firman. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesamu ya Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari Bapak, saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan pandangan kita kepada korban Kristus di kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah. Itu bukti kasih-Nya bagi kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, syukur Tuhan. Syukur Yesus, kami sudah makan tubuh. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Engkaulah pengharapan jiwa kami Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan, Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Mari Bapak Ibu lambaikan tangannya, katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Serukan, Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Jiwaku. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Dia pohon selamat. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia ya pohon selamat. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 17 Agustus kemarin, kita anak-anak muda, ada kaum bapak, kaum pria, muda-mudi, kita mengadakan perayaan 17 Agustus tentang Hari Kemerdekaan. Saya akan mengumumkan kepada adik kami Hana, boleh bantu hadiahnya sama Junita?
Iya di situ ya nak. Nah jadi saya akan mengumumkan beberapa orang yang menjadi pemenang dalam memperingati Hari HUT RI. Saya akan panggilkan yang pertama ada lomba, ya, lomba rebut kursi. Ini kaum ibu ada banyak. Ditotalkan kurang lebih yang hadir saat itu sekitar 40-an. Ya, yang hadir saat 17 Agustus mulai dari jam 3 siang sampai dengan selesai. Dan pertama lomba rebut kursi dari kaum ibu. Saya akan mengumumkan 2 pemenang saja ya. Pemenang ketiga tidak ya. Pemenang pertama di beberapa game dan ada pemenang pertama dan kedua saja. Lomba rebut kursi kaum ibu yang juara 2 ada Ibu PA Siagian, boleh maju. Oke, berikan tepuk tangan. Ayo Bu. Dan juara satunya Ibu Beni Handoko. Silakan. Iya. Oke ya. Oke, ini kegiatan-kegiatan gambarnya, cuplikannya. Yang juara satunya boleh di situ. Ibu Siagian dengan hormat di sana. Lalu ada lomba rebut kursi. Ya, ini youth wanita, anak-anak remaja dan pemudi. Yang juara keduanya ada Salva dan juara pertamanya ada Junita. Boleh maju ke depan? Iya. Salva sama Junita. Dan lomba rebut kursi dari kaum pria. Ya, juara 2-nya ada saya sendiri jadi pemenang. Wah, saya bangga, puji Tuhan ya. Juara 2. Juara satunya ada Naldi, boleh maju ke depan? Ya, good. Lalu ada lomba joget balon wanita. Ya, ada Kak gambarnya joget balon? Iya, semangat kali kemarin joget balonnya. Ini kaum ibu terlebih dahulu, satu pasangan saja yang memenangkan ini, yaitu Ibu R. Sigalingging dan Ibu N. Simanungkalit. Kita berikan tepuk tangan. Boleh turun Ibu? Iya. Pemenang dari banyak kaum ibu yang joget-joget kita di lapangan sana. Wah, mereka pemenang. Paling seru. Bukan paling lama-lamaan juga sih, paling seru. Itu nilai pertama, baru yang kedua paling lama. Lalu ada lomba joget balon dari youth wanita. Yaitu adik kami Nia dan Peggy. Silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan. Iya. Nia dan Peggy. Selanjutnya ada lomba makan kerupuk. Ya, ini keren nih ya. Kaum ibu terlebih dahulu yang saya kasihi. Ada juara 2-nya Ibu Waru dan juara pertamanya Ibu Gembala. Berikan tepuk tangan, Ibu Gembala kita juara 1 loh ceritanya. Nah, juara 2-nya Ibu Waru. Ini tanpa ini ya, memang beneran ya, bukan karena Ibu Gembala. Memang wah luar biasa pertandingan itu saat itu. Lalu lomba makan kerupuk dari youth wanita, dari anak remaja wanita. Juara 2 ada Ningsi dan juara satunya ada Kesia. Boleh maju? Wih, keren. Oke, kepada Hana, boleh dicari kadonya, dikeluarkan aja nak. Mohon Felicia dibantu sama Putri dibantu. Kepada, di situ ada nama-namanya, boleh dicek. Jenis hadiahnya apa? Kepada Bapak Gembala kami persilakan menyerahkan hadiah. Bongkar aja nak, bongkar kayak ibaratnya dimonja biar nampak semua gitu ya. Jangan takut ya. Tapi harapannya hadiah ini apresiasi dari gereja. Ya, jangan menilai jumlahnya, tapi nilailah keseruannya. Dan di saat itu penutupnya kita makan malam bersama. Ada Ibu Nababan yang hadir dan banyak anak-anak muda yang boleh hadir. Bahkan Opung yang berusia berapa kemarin ya? 80 atau 90? Iya, hadir juga ikut meramaikan. Yang paling tertua sampai yang paling muda. Iya, silakan bagi berdasarkan namanya. Iya. Good. Inilah pemenang dari kaum ibu, anak youth. Iya. Ada Ibu Beni Handoko, ada Ibu PA Siagian, ada Junita, ada Salva, ada Naldi. Kalau punya saya nanti aja di belakang layar ya. Oke. Di situ aja udah senang saya ya. Lalu ada Ibu R. Sigalingging, Ibu N. Simanungkalit, ini sepasang lomba joget balon. Iya. Ada juga lomba, judulnya Lomba Joget Balon Kaum Ibu. Oke. Bukan juara 2. Itu lomba apa, Pak? Mohon maaf. Bagikan aja yang ada namanya. Iya. Lomba nari balon. Iya. Iya, ada 2 hadiahnya. Bukan juara 2, ada 2 hadiahnya. Biar nggak rebutan. Di dalam itu ada 2 hadiahnya. Lalu lomba balon pemudi, youth.
Ada mereka, ini sepasang kakak adik. Ya, jogetnya paling heboh kemarin, paling keren. Dan untuk foto-foto dokumentasi beberapa ada di belakang mading kita. Lalu boleh follow Instagram kita di GBI Immanuel. Nanti di situ ada cuplikannya. Kita upload hari ini cuplikan keseruannya dalam bentuk video dan foto-foto di grup dan juga di Instagram GBI Immanuel. Ibu Gembala juara 1 lomba makan kerupuk, paling semangat belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya. Sama Ibu Waru, ada Ningsi dan Kesya. Iya, punya aku. Jangan dibawa pulang. Nah itu sama saya. Oke, sudah. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu, anak muda. Silakan kepada Bapak Gembala. Boleh menutup dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kami tinggalkan tempat ibadah, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pekan selanjutnya. Haleluya. Yesus penebus kami yang hidup. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin
diaduk tamborin, kita berdoa. Tim Praise Worship.